Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai kinematika gerak lurus untuk part yang kedua. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama GLB atau gerak lurus beraturan, kemudian yang kedua GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ciri-ciri untuk gerak lurus beraturan GLB itu yang pertama, V-nya, kecepatannya atau kelajuannya konstan atau tetap. Kemudian A-nya sama dengan 0. Karena kelajuannya konstan, maka A-nya itu adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Karena V-nya tidak ada perubahan tetap, maka hasilnya kan V2 kurang V1, A sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang V1. V2 nya misalnya 10, V1 nya juga 10. 10 kurang 10, 0. 0 dibagi berapa? Hasilnya 0, sehingga A nya sama dengan 0. Kemudian GLBB itu ciri-cirinya, yang pertama V nya berubah tetapi secara beraturan. Misalnya V1 nya sama dengan 10 meter per sekon, kemudian V2 nya 20 meter per sekon, kemudian V3 nya pada T sama dengan 3, V3 nya sama dengan 30 meter per sekon. Jadi berubahnya secara beraturan. Kemudian ciri yang kedua adalah A nya, percepatannya itu tetap atau konstan. Yang pertama kita bahas gerak lurus beraturan GLB. GLB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus, karena gerak lurus ya, dengan kelajuan tetap. Persamaannya S sama dengan V kali T, di mana S itu adalah jarak, V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, T adalah waktu, satuannya sekon. Grafik GLB, yang pertama grafik jarak terhadap waktu. Untuk grafiknya itu kurva naik ke atas. Berarti semakin waktunya semakin lama, maka jarak tempuhnya akan semakin besar atau semakin jauh. Kemudian grafik yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk grafiknya itu adalah garis lurus, karena dia V-nya konstan, berapapun waktu tempuhnya V-nya sama. Kemudian yang ketiga, grafik percepatan terhadap waktu. A pada GLB itu adalah sama dengan 0. Maka berapapun lama waktu tempuhnya, maka A-nya itu sama dengan 0. Kemudian gerak lurus yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan berubah tapi secara beraturan atau percepatannya yang tetap. Persamaan yang perlu kita ingat itu ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian persamaan yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Ini persamaan yang kedua ini kita cari jika waktunya tidak diketahui, bisa kita cari. Kemudian persamaan yang ketiga, jarak atau perpindahan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, dimana V0 nya itu adalah kelajuan awal, satuannya meter per sekon, VT adalah kelajuan akhir, satuannya meter per sekon, A adalah percepatan atau perlambatan, satuannya meter per sekon kuadrat, S itu adalah jarak, satuannya meter, kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Bagaimana
percepatan, maka ada dua jenis grafik GLBW. Yang pertama itu yang dipercepat atau mengalami percepatan, atau grafik jarak terhadap waktunya yang membentuk kurva ke atas atau lengkungan ke atas, terbuka ke atas. Kemudian V terhadap T, kelajuan terhadap waktu, itu naik grafiknya naik. Jadi semakin lama waktu tempuhnya, maka kelajuannya juga akan semakin besar. Kemudian grafik percepatan terhadap waktu itu adalah lurus ke kanan, atau semakin lama waktu yang ditempuh maka kecepatannya sama atau tetap konstan. Grafik GLBW yang kedua itu adalah grafik GLBW untuk yang diperlambat. Grafik yang pertama itu grafik jarak terhadap waktu. Bentuk grafiknya kurvanya melengkung ke bawah, menghadap ke bawah. Kalau yang tadi dipercepat itu terbuka ke atas, untuk yang diperlambat itu terbuka ke bawah. Kemudian untuk grafik kelajuan terhadap waktu itu bentuk grafiknya adalah turun ke bawah. Maka kalau tadinya diagonalnya naik ke atas, yang diperlambat itu ke bawah. Kemudian untuk yang grafik percepatan terhadap waktu, kalau yang tadi dipercepat itu di atas, kan percepatannya itu adalah konstan. Yang dipercepat itu berada di sumbu Y positif, maka yang diperlambat berada di sumbu Y negatif. Contoh soal yang pertama, sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan 4 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh benda dalam waktu 10 sekon. Dari soal ini ada yang bisa kita ketahui itu apa-apa. Yang pertama itu adalah kecepatannya, kelajuannya itu 4, V-nya sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh yang ditanyakan, kemudian waktu dalam waktu 10 sekon, berarti T-nya 10 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa jarak tempuhnya, S-nya berapa. Maka karena dia dengan kecepatan konstan, maka ini termasuk ke dalam GLB atau gerak lurus beraturan, sehingga S-nya sama dengan V kali T. V-nya 4, T-nya 10. 4 kali 10 sama dengan 40 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda adalah 40 meter. Soal yang kedua, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Yang diketahui di situ ada kelajuan awalnya. Kelajuan awalnya itu adalah 72 km per jam. Adalah 72 km per jam. Kemudian kita ubah karena dalam satuan standar internasional SI itu kita ubah harus dalam meter per sekon. Jadi kita ubah menjadi meter per sekon, 72 km per jam diubah menjadi meter per sekon. Dari kilometer ke meter itu turun, maka dikalikan 1000. Dari jam ke sekon itu 3600 sekon. Jadi 72.000 kali 1000 itu 72 kali 1000 itu 72.000 dibagi dengan 3.600. Nah, bisa kita coret, jadi 720 dibagi 36 sama dengan 20 meter per sekon. Kita konversi, jadi 72 km per jam itu konversinya menjadi 20 meter per sekon. Kemudian PT-nya dia mengerem hingga berhenti, berarti PT-nya itu 0. Kemudian jaraknya hingga berhenti dari awal mulai pengerem sampai berhenti itu jaraknya 8 meter, jadi S 8 meter. Yang tanyakan berapa perlambatannya atau percepatan yang negatif, perlambatan yang diberikan pada mobil. Maka karena dia mengalami perubahan kecepatan, V0 nya itu 72 km per jam atau 20 meter per sekon, kemudian sampai dia berhenti
0, sehingga ini termasuk ke dalam GLBB. Maka karena di sini waktunya tidak diketahui, kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS. VT kuadratnya, VT-nya 0, V0-nya 20, berarti 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 2 kali A kali S-nya 8. Maka 0 sama dengan 20 kuadrat 400 ditambah 2 kali 8 sama dengan 16A. 16A itu positif, pindahkan ke ruas kiri, maka jadinya 0 kurang 16A sama dengan 400. Jadi negatif 16A sama dengan 400, berarti A-nya sama dengan perkalian dipindahkan ke ruas kanannya, jadi pembagian. Jadi A sama dengan 400 per negatif 16. 400 bagi 16 itu 25, jadi negatif 25. A-nya sama dengan negatif 25 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif di sini menandakan dia perlambatan, mengalami perlambatan. Jadi perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut adalah 25 meter per sekon kuadrat. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.